Bayangkan sebuah kapal besar yang megah. Kapal ini dirancang untuk menyeberangi lautan dengan penuh kemegahan. Tapi ada satu masalah kecil. Ada lubang kecil di dasar kapal. Tidak terlihat, tidak terasa, tapi lambat laun air mulai masuk. Kapal itu tenggelam. Bukan karena badai besar, tapi karena lubang kecil yang diabaikan. Begitu pula dengan keuanganmu. Bukan pengeluaran besar yang menghancurkanmu, melainkan kebiasaan kecil yang terus-menerus menggerogoti tanpa kamu sadari. Di dunia modern ini, hidup kita dipenuhi oleh pengeluaran-pengeluaran kecil yang tampaknya tidak signifikan. Segelas kopi kekinian setiap pagi, langganan streaming yang jarang ditonton, diskon kecil yang membuat kita membeli barang yang sebenarnya tidak perlu. Semua ini terlihat sepele, tapi jika dijumlahkan, mereka bisa menguras uangmu lebih cepat dari yang kamu kira. Misalnya, segelas kopi seharga Rp30.000. Jika kamu membelinya setiap hari kerja, itu menjadi Rp600.000 sebulan, atau Rp7,2 juta setahun. Apa yang bisa kamu lakukan dengan Rp7,2 juta? Angka ini mungkin tidak terasa besar, tetapi jika diinvestasikan atau dialokasikan dengan benar, dampaknya bisa jauh lebih besar. Dan ini bukan hanya tentang kopi. Ini tentang kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang tanpa perhitungan. Mereka yang terjebak dalam pola ini tidak menyadari bahwa pengeluaran kecil yang konsisten adalah jalan pintas menuju kesulitan keuangan. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri. Berapa banyak uang yang hilang setiap bulan hanya karena pengeluaran kecil yang tidak kamu pikirkan? Apakah kamu pernah menghitung berapa banyak yang kamu keluarkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan? Kebiasaan ini tidak hanya menggerogoti tabunganmu, tetapi juga membuatmu kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih stabil. Jika kamu terus melakukannya, kapan kamu akan punya cukup uang untuk hal-hal yang benar-benar penting? Sebelum kita masuk ke poin-poin utama, ingat, setiap pengeluaran kecil adalah keputusan besar yang kamu buat secara tidak sadar. Jangan lewatkan poin terakhir, karena di sana ada strategi sederhana yang bisa membantumu mengubah kebiasaan buruk ini. Pertama, kebiasaan yang terlihat normal tapi berbahaya. Banyak pengeluaran kecil yang kita anggap sebagai kebutuhan, padahal sebenarnya tidak. Langganan aplikasi yang tidak pernah kamu pakai, makanan ringan yang kamu beli karena sekalian lewat, atau barang-barang diskon yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Semua ini terlihat normal, tetapi ketika diakumulasi, jumlahnya bisa mengejutkan. Kedua, efek domino dari pengeluaran kecil. Pengeluaran kecil seringkali memicu pengeluaran lainnya. Contohnya, membeli kopi di kafe bisa membuatmu tergoda untuk membeli camilan tambahan. Atau, ketika kamu membeli sesuatu dengan diskon, kamu mungkin merasa punya alasan untuk membeli barang lain, meskipun itu tidak benar-benar perlu. Kebiasaan ini menciptakan efek domino yang merusak keuanganmu secara perlahan. Ketiga, mengabaikan nilai jangka panjang. Ketika kamu terus menghabiskan uang untuk hal-hal kecil, kamu mengabaikan potensi jangka panjang dari uang itu. Bayangkan jika kamu menyisihkan Rp20.000 saja setiap hari dan menginvestasikannya. Dalam waktu beberapa tahun, uang itu bisa menjadi tabungan darurat, modal usaha, atau bahkan dana pensiun. Tapi jika terus dihabiskan untuk hal-hal remeh, kamu tidak akan pernah melihat hasil itu. Keempat, strategi menghentikan kebiasaan boros. Jangan skip bagian ini. Inilah hal yang sering diabaikan. Kebiasaan buruk ini bisa dihentikan dengan langkah sederhana, tetapi membutuhkan kesadaran penuh. Mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran kecil selama 1 bulan penuh. Lihat kemana uangmu pergi, dan kamu akan terkejut betapa banyak yang bisa dihemat hanya dengan menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Jika kamu merasa kebiasaan pengeluaran kecil ini mulai menggerogoti keuanganmu, berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa kamu lakukan untuk mengendalikannya. Pertama, catat semua pengeluaran kecil. Mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran kecil selama 1 bulan. Ini akan membantumu menyadari pola boros yang tidak kamu sadari. Kedua, tentukan prioritas keuangan. Tanyakan pada dirimu sendiri, mana yang lebih penting, kenyamanan sementara atau stabilitas jangka panjang? Ketiga, buat anggaran harian. Tetapkan batas pengeluaran harian untuk hal-hal kecil dan patuhi itu. Jika uangnya habis, berhenti membeli. Keempat, alihkan pengeluaran ke investasi. Uang kecil yang biasa kamu habiskan untuk hal tidak penting bisa dialihkan untuk hal produktif, seperti investasi, tabungan, atau pendidikan diri. Pengeluaran kecil yang tampak remeh seringkali adalah musuh terbesar keuanganmu. Mereka menggerogoti perlahan, tanpa kamu sadari. Sampai akhirnya kamu menyadari bahwa tidak ada yang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar penting.
Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi tentang bagaimana kamu mengelola apa yang kamu miliki. Jangan biarkan kebiasaan kecil menghancurkan potensi besar yang ada dalam dirimu. Hari ini, buat keputusan untuk lebih bijak dalam mengelola uangmu. Karena jika tidak, pengeluaran remeh itu tidak hanya akan membuatmu miskin secara finansial, tetapi juga secara mental saat kamu kehilangan kontrol atas hidupmu. Uangmu adalah alat, bukan mainan. Gunakan dengan bijak, dan kamu akan menemukan bahwa masa depan yang stabil bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang bisa kamu capai.